Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Mimim. Teman-teman, hari ini Bunda Mimim akan menceritakan tentang kisah pembersihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diambil dari buku yang berjudul Muhammad Teladanku, seri kelahiran Rasulullah, dan Rasul Tersayang, seri keimanan, karya K.E.K. Wardana. Teman-teman, peristiwa pembersihan hati Nabi Muhammad SAW terjadi tidak lama setelah keluarga ibu yang menyusui Nabi Muhammad kecil, yaitu Ibu Halimah, kembali ke pedalaman. Saat itu umur Nabi Muhammad belum genap 3 tahun. Rasulullah masih kecil. Di saat beliau tengah bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba datanglah 3 malaikat berwujud laki-laki setampan matahari dan bulan. Semua teman-teman Nabi Muhammad bubar berlarian. Tinggal Nabi Muhammad yang diam menanti. Kemudian ketiga malaikat itu membaringkan Nabi Muhammad dengan perlahan. Dan mereka mulai membuka perut Nabi Muhammad dengan halus dan tanpa rasa sakit sedikit pun. Lalu hati Nabi dibersihkan dari segala kejahatan dan diisi dengan ketabahan, ilmu, keyakinan, keridhaan, dan kebaikan. Setelah mengembalikan hati Nabi ke tempatnya semula, malaikat berkata, "Wahai Muhammad, bergembiralah. Sesungguhnya telah dikabarkan pada alam raya ini tentang panji-panji ilmu pengetahuanmu. Seluruh makhluk menyambut gembira kehadiranmu. Tidak ada satupun makhluk Allah kecuali tunduk dan patuh kepadamu serta mendengarkan perintah-perintahmu." Nah, ketika Nabi sedang asik mendengarkan, terdengar panggilan khawatir ibu asuhnya, yaitu Ibu Halimah. "Wahai anakku yang jauh di sana," malaikat berkata kepada Nabi, "bukan engkau yang jauh, justru engkaulah yang dekat di sisi Allah dan engkaulah yang dipilih menjadi kekasih Allah." Ibu Halimah pun memanggil lagi, "Wahai anakku yang sendirian di sana." Malaikat berkata lagi kepada Nabi, "Wahai Muhammad, engkau tidak sendirian, bahkan engkaulah orang yang dikukuhkan, yang dikuatkan. Penghiburmu adalah Allah yang maha terpuji lagi maha agung. Teman-temanmu adalah saudara-saudaramu yang terdiri dari para malaikat dan orang-orang bertauhid, orang-orang yang menyembah Allah." Saat itu Ibu Halimah dan suaminya segera berlari mencari Muhammad kecil. Mereka menemukan Nabi Muhammad kecil sedang sendirian. Wajah Nabi Muhammad pucat pasi. Ibu Halimah dan suaminya memperhatikan wajah Nabi Muhammad kecil baik-baik. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih, Bu. Aku dibaringkan, lalu perutku dibuka. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari," jawab Nabi Muhammad. Tanpa bertanya lagi, Ibu Halimah segera membawa Nabi Muhammad kecil pulang ke rumahnya. Hatinya dipenuhi kecemasan, teman-teman. Ibu Halimah dan suaminya takut terjadi sesuatu terhadap diri Nabi Muhammad kecil. Lalu suami Ibu Halimah pun berkata, "Lebih baik kita membawanya kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil pun akhirnya dibawa kembali ke kota asalnya, yaitu kota Mekah. Nah, teman-teman, peristiwa pembersihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadi pemimpin di dunia ini, tetapi beliau juga pemimpin di akhirat nanti. Karena itulah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memerintahkan malaikat Jibril untuk membersihkan segala kotoran dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah pembersihan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat memiliki hati seperti hati Rasulullah ya teman-teman. Hati yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di siro-siro berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.